jalan saja. Saya tunjukkan dulu kau, karena kau berhayal. Sampai mati kau berhayal ya. Pertama, kalian harus malu bahwa Yonatan Purnomo berkata, Kristen dalam bahaya. Ya ilah, seorang sarjana teologi S3 berkata Kristen dalam bahaya. Aduh. Jadi kalian, jadi gini ya, yang tadi baru naik, namanya siapa sih tolol di stolol? Gua nggak udah ini stolol ya. Kalau si tolol ini pertama nggak ada degree. Katanya pengikut jalan kepala bapak kau. Kau bilang jalan lurus Yesus. Yesus ngapain selama hidup? Puasa 40 hari. Kau pernah puasa 40 hari, tolol? Dongok. Tolol, dongok. Naik kau lagi. Ya. Jadi saya bilang, siapa yang berhayal dalam berhayal saja? Pertama begini ya. Kristen ini mempunyai 65.000 denom. Pertama, mereka saut-sautan di sini antara Unitarian dan Trinitas. Jadi nggak perlu waktu lama untuk menunjukkan ketololan mereka. Mereka ini berantem sesama mereka. Tadi aja ada abang-abang bilang, aku Kristen pengikut Yesus, tapi aku tidak menuhankan dia. Ada lagi datang masuk, kau ini bidat katanya. Kalau aku berkata gini, kalian semua bidat. Kenapa? Dalam Bible kau berkata Yesus hanya untuk Bani Israel. Bagaimana kalian semua mau mengaku kalian pengikut Yesus kalau syarat utamanya aja kau nggak masuk? Kalau kau berharap mendapat sertifikat UI, sementara kau nggak pernah register dan tidak masuk, kau tidak mengikuti syarat-syarat utama untuk menjadi mahasiswa UI, bagaimana kau sampai berdarah muncung kau nggak keluar sertifikat itu, tolong? Mana bang? Ya, jadi saya bilang, kau diam dulu. Kau belum dipersilahkan ngomong, kau diam ya. Jadi saya bilang begini Bang Goto. Kalau mereka ini mau mengaku pengikut jalan lurus, sementara dalam Bible-nya sendiri, bukan dalam kitab lain, berkata Yesus untuk Bani Israel. Sampai mana kau segitu percaya diri mengatakan kau ini bisa masuk surga, tolong? Kita lihat ya, ini Yohanes 13 ayat 13. Ini yang merusak seluruh, ini awal dari sini ya. Kau aku yang besarkan, ku besarkan. Nah. Ini ya, ini. Tunggu sabar ya. Ini ya. Kelihatan ya, ini Humes Panote Miho Didas Kalos ya, Kai O Kurios, betul ya? Kai Kalos ya, Legete Emi Jab, betul enggak? Artinya? Artinya kau menyebutku guru dan tuan, tepat katamu akulah dia. Lain merubahnya. Lain merubahnya. Kau menyebutku guru dan Tuhan, tepat katamu akulah guru dan Tuhan. Cuma di sini masalahnya begini, Bunda. Ya. Di sini hanya guru dan Tuhan hanya satu kali, diulang 2 kali. Kenapa diulang 2 kali? Sengaja oleh Lai, karena kata pengulangan dalam gramatikal bahasa Indonesia menegaskan bahwa narasi itu betul, padahal narasi itu hoax. Ya ini ampun. Berabad-abad. Jadi gini ya Bang ya, aku berkata begini, kalau dia tidak adalah utusan, tidak mungkin ada kata-kata dalam Bible Matius 21 ayat 11. Atau Lukas 24 ayat 19. Ini yang paling gila ya. Lukas 24 ayat 19. Murid-murid dalam perjalanan ke Emmaus menyebut Yesus sebagai seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Jadi, pengikut jalan sesat ya, tadi naik. Kau bilang kami berhayal, sementara kau yang berhayal saja. Karena di dalam Lukas 24:19 setelah Bang Goto berkata tentang arti dalam Bible-mu yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kau telanlah pil pahit itu bahwa kau berhayal saja. Ini gara-gara lembaga penerjemahan begini. Gara-gara lembaga penerjemahan. Nah, ya. Jadi di dalam Yohanes 6 ayat 14 juga, setelah mukjizat memberi makan 5.000 orang, orang banyak berkata, apa katanya Bang Gauto?
dia ini benar-benar nabi ya yang akan datang ke dalam dunia. Ya, kalau ada manusia sejalan, sehidup dengan Yesus mengatakan dia nabi dan dia tidak pernah mengelak dengan pernyataan itu, kok kalian yang 2000 tahun setelah dia nggak ada menganggap dia Tuhan, yang tolol lah kau ini. Ini perkataan di dalam Bible-mu mau kau apakan? Yesus menyebut dirinya nabi dan berkata tidak mungkin seorang nabi binasa di luar Yerusalem. Lukas 13:33. Dia menyebut siapa ini, tolol? Mungkin dia kira kita mengada-ngada ya. Ini bedah semua, ini banyak sekali. Tuh, Tuhan berubah menjadi apa? Kurios berubah. Oke, sekarang ada si Yosua ini dia. Saya nggak tahu Yosua mana ini. Yosua, silakan. Bisa kau nggak mau dia di mute, dibuka, nggak mau dibuka dia. Kalau si siapa nih? Julio, Muslim Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yosua gimana? Ini kamu mau mengucapkan apa ini? Yesus bukan Tuhan. Saya ingin mau bertanya apa kita mau sesuaikan tema? Ya Allah ya Rabbi. Ini kau naik ke atas bukan disuruh bertanya, kau menjawab Yesus bukan Tuhan. Apalagi kau narasikan kok menjawab buah. Oke. Nah, menurut dirimu kata Tuhan ini menurut bahasa Indonesia, bahasa yang kita pakai karena itu tidak ada dalam bahasa asli Tuhan ya. Menurut dirimu kata Tuhan dalam bahasa Indonesia, tulisan Tuhan bahasa asli Indonesia, ini gelar apa nama? Jujur dulu kita. Kok tolol kau, Tuhan itu gelar lah dongo. Nah, kan udah sepakat gelar Tuhan kan? Kau sepakat enggak Tuhan itu gelar? Terus apa masalah kau? Di dalam Bible kau dibilang Yesus kau nabi nih. Matius 21:11, Lukas 24:19, Yohanes 6:14, Yohanes 4:19, Lukas 13:33. Mau apa kau lagi? Hah? Berarti kata Tuhan ini bisa disembahkan kepada manusia enggak? Tolol, yang namanya Tuhan itu adalah ini memang tolol ya, emang orang. Apa arti Tuhan? Tuhan itu sesembahan yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia, dongo. Bisa enggak kata Tuhan disembahkan kepada manusia? Nggak bisa dong. Nah, bisa. Bisa. Sekarang pertanyaannya, Yesus kau itu bukan Tuhan, tolol. Di mana tulisan Yesus Tuhan? Kalau kau nganggap dia Tuhan, mana tulisannya? Mana buktinya? Mana buktinya dia Tuhan? Coba jelas. Coba jawab. Jangan curhat kau. Di mana tulisan bahwa dia itu Tuhan? Coba jawab. Si tolol. Oke. Kata Tuhan ini bisa disembahkan kepada manusia? Saya nggak bertanya itu di mana bukti bahwa Yesus kau Tuhan. Itu gampang aja. Kenapa kau ketawa? Mau kau bicara sampai gigi kau berdarah? Diam kau tolol dongo. Ya. Jadi saya bilang begini, maaf ya Bang Goto, saya turunkan orang-orang tolol. Dia nggak nggak satu level kau sama kami. Kalau kau berbicara apa arti Tuhan, balik aja ke SD. Jangan ke sini. Ini diskusi orang yang memiliki akal, ya. Kalau kau masih bicara apa itu Tuhan itu gelar atau tidak, aduh tolol. Balik ke SD ya, tolol. Lanjut Bang Goto. Ya betul, jadi saya karena memang sudah terjadi kesalahan terjemahan ya. Makanya saya pernah katakan bahwa penerjemah Bible ya, yang awalnya dari serikat-serikat penginjilan ini terlalu banyak salahnya. Kenapa? Karena mengambil dasar dari Bible yang ditulis oleh orang yang berbeda-beda. Saya kasih contoh ya, Nigel Allen itu punya 28 versi. Nigel Allen itu berpusat di Stuttgart, Jerman. Ini berbeda Bible-nya dengan United Bible Scout yang sampai detik ini mempunyai 5 versi. Belum lagi dengan American Bible. Kan begitu. Di Indonesia saja ini banyak yang berbeda. Ada dari Transliterasi Indonesia ya, ada dari Indonesian Modern Bible, Lembaga Biblika Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia. Coba lihat. Bagaimana kita mau jadikan panduan ya secara gramatikal ya, kalau penerbitnya saja sudah berbeda-beda versi. Makanya kalau kita ke Roma lain Bible-nya, kita ke Eropa seperti Belanda ya, Jerman beda Bible-nya, Amerika apalagi, Indonesia apalagi. Kan begitu. Sementara pusatnya sendiri Roma yang mencetak Bible itu, yang membuat Bible itu di abad keempat,
Ini disangkali Bible Yunani oleh mereka. Kan begitu. Ini kan kesalahannya nanti mulai sebenarnya penulisan ini mulai zaman John Wycliffe ya, 1329 itu. Ini kan mulai salah di sini. Banyak sekali teks yang dirubah-rubah, yang mengambil sumber-sumber yang bukan dari Codex Sinaiticus dan Vaticanus, kodeks asli dari Bible. Bahkan ada Codex Besae, Codex Alexandrianus yang dimasukkan. Kan begitu. Sementara untuk perjanjian lama mereka yang dasarnya dari tes Masoret ya. Nah, tes Masoret ini kan dibuat oleh, kalau kita baca sejarahnya ya, dibuat oleh kelompok bin Asar ya, kelompok Masoret dari keluarga bin Asar. Penulisnya kan dua. Yang pertama itu Salomo bin siapa itu, Yudaf ya. Yang kedua itu Yakub ya. Kan begitu. Jadi disunting oleh Aaron bin Asar. Ini juga tidak sesuai dengan Septuaginta asli Yunani, karena dia baru disunting pada abad ke-6 ke-7. Nah, ini yang masalah ini. Yang masalah yang mana yang benar sebenarnya? Apakah Septuaginta yang di Digadang-gadang. ya, maksudnya Septuaginta yang diterjemahkan pertama kali dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani ya, oleh Ptolemy Philadelphus II, apakah sama dengan teks Masoret? Nah, ini yang masalah. Nah, sementara perjanjian lama di Indonesia menggunakan Masoret yang baru dibuat jauh-jauh hari setelah Bible Septuaginta ini disebut dengan The Old Testament ya, di zaman Roma pada masa itu, abad keempat, kan abad keempat. Sementara Masoret ini yang menjadi dasar Bible Indonesia baru ada abad ke-7. Waduh. 7. Jadi kalau mereka berkata bahwa Islam itu dari abad ke-7, mereka juga punya kitab baru abad ke-7 ya? Waduh. Mereka abad ke-7 ya. Jadi gini Bang Goto ya, kenapa tadi saya bilang di mana tertulis Yesus itu Tuhan? Emang bisa diselamatkan segala macam? Itu bisa aja, kau bisa berkata semau kau, Oten. Kau tidak bisa memungkiri bahwa di dalam kekristenan sendiri, kalian memiliki beberapa denom yang menyatakan dia itu adalah Unitarian, yang menyatakan dia Trinitas, yang menyatakan dia itu Advent, yang menyatakan seksi Jehovah. Jadi kalau agama yang tidak clear begitu, waktu diskusi wajib kami menanyakan bukti-bukti. Kalau kamu tampil dan berkata emang bisa ya gelar itu disandingkan kepada orang manusia? Ya pertama, kalau dia raja, selalu Raja Herodes disebut. Ya. Jadi saya bilang begini, memang Kristen ini kalau tidak dia mencuri-curi ya, pernyataannya itu dicuri-curi karena kan perjanjian lama dari orang Yahudi. Ya kan? Mereka tidak akan bisa clear Bang karena mereka tidak mampu. Jadi gini, jangankan memberikan penjelasan kepada orang lain, kepada dirinya aja dia nggak mampu. Ya, karena apa saya bilang? Dia bilang, emang bisa ya gelar itu disandingkan sama manusia? Di dalam Bible dia banyak. Ada Raja Herodes, ada Raja A, Raja B, Nabi. Semua disesuaikan gelar dan namanya disatukan. Ya, jadi kalau kau sekarang emang bisa ya gelar itu disandingkan sama manusia? Lah, buktinya Raja Herodes disandingkan gelar dan namanya. Bener nggak Bang Goto? Kok kau bingung? Kalau Tuhan tidak mungkin dimasukkan gelar ke Yesus karena dia bukan Tuhan. Ya. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an Allah, of course, dia Tuhan dan dia Allah. Disandingkan kenapa? Karena dia memperkenalkan dirinya kepada kita, manusia-manusia yang lahir setelah Nabi itu sudah tidak ada. Jadi pegangan kami itu tentu kitab suci. Nah, bagaimana bos kalau ada satu agama yang Allahnya berfirman dan mengkonfirmasi nama agama atau nama ajaran ya, yang dia konfirmasi sebagai ajaran yang dia ridhoi? Kau mau bilang apa bos? Ya, bahkan kau bilang pisang aja nggak bisa kau karena kau nggak punya itu. Ya, jadi yang kau lakukan adalah pertama kayak sejalan sesat tadi, kalau nggak menghujat, memelintir, typing jahat di bawah. Ya, jadi inilah dasar-dasar agama kau, bos.
Kau terima itu ya. Lanjut Bang Goto. Kan Assalamualaikum konteks Aleppo warahmatullahi Leningrad wabarakatuh. ini kan nanti baru apa disebutin Waalaikumsalam ulang warahmatullahi nanti wabarakatuh. itu abad ke-9 ya. Kalau Leningrad itu kan dia Aleppo ya, Aleppo itu tahun 920, sementara apa Leningrad nanti baru abad ke-11. Nah, ini dasar penulisan kitab mereka, khususnya Perjanjian Lama. Makanya banyak sekali yang kontradiksi, banyak sekali yang protes. Nah, Richard Simon dalam bukunya The Critic Historical of the Old Testament ya, di situ dia katakan begini bahwa sebenarnya apa kitab-kitab Taurat dalam Perjanjian Lama itu bukan Musa yang menulis, tapi itu hanya sekelompok kecil ya, sekelompok kecil, kelompok Masoret yang sebenarnya memang tidak sesuai dengan sejarah abad pertama. Ini Richard Simon ya. Jadi Perjanjian Lama Kristen, kitab yang 5 kitab itu menurut Prof. Richard Simon ya, seorang master teologi ya, itu bukan tulisan Musa, bukan tanah asli, tapi itu buatan orang di abad-abad itu ya. Kan Masoret itu baru muncul nanti abad ke-6 ke-7 ya. Sementara tulisannya baru ditemukan nanti yang naskahnya disimpan di Yerusalem sekarang ya, Sirti Yerusalem itu abad ke-10, abad ke-11. Nah, ini yang membuat Richard Simon mengkritik keras bahwa sebenarnya kita tidak bisa menjadikan panduan ya kitab-kitab Torah dalam Perjanjian Lama karena ini buatan sekelompok orang, bukanlah asli tulisan Musa. Coba itu. Yang kritik bukan kita, profesor Kristen mereka sendiri yang meneliti itu. Makanya banyak sekali ayat-ayat yang nggak beres tuh. Coba seperti Kejadian 11 ayat Izin Bang 34. Goto. Tuh. Kan begitu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Silakan Bang, silakan. Izin sedikit menanggapi dan memperjelas saja sih Bang. Sebenarnya begini Bang, persoalan dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya baik masalah Bible, sebenarnya cuma satu kuncinya. Kenapa? Kenapa Al-Quran sejak dia diturunkan sampai sekarang nggak ada artinya perselisihan, perdebatan, kontradiksi dan sebagainya. Kenapa? Karena sumbernya satu. Sebenarnya itu aja sebenarnya menjadi persoalan. Karena sumbernya satu, adalah firman Allah. Nah, kalau Bible ini katanya firman Tuhan, tapi sumbernya ribuan manusia sumbernya di sana. Nah, ini yang tanpa disadari sama mereka kalau menurut pendapat saya. Gitu loh. Coba bayangin, katanya firman Tuhan tapi yang ngomong Yohanes. Katanya firman Tuhan tapi ngomong Markus. Ya kan? Katanya firman Tuhan yang ngomong siapa namanya Lukas. Nah, jadi Lukas ngomong ini sumbernya dari mana? Artinya kan kembali lagi mengacu kepada sumber. Artinya kan sumber Lukas, sumber Yohanes, sumbernya Matius ini Tuhan bukan gitu loh. Sehingga dia dikatakan Tuhan. Kalau kayak kita Al-Quran kan jelas nih. Al-Quran firman Tuhan atau firman Allah. Sumbernya dari mana? Ya Allah. Allah yang ngomong melalui siapa? Melalui malaikat. Malaikat sampai ke Nabi. Nabi masih hidup, dicatat, ditulis, disalin. Apa yang menjadi dari sumber itu tadi yang didapat gitu loh. Nah, sementara Bible kalau menurut pendapat saya pelajari. Ini ngomong tentang Tuhan, firman Tuhan. Tapi yang ngomong Markus. Markus sumbernya dari mana? Bukan juga dari Tuhan. Ya kan kacau balau jadinya. Mungkin itu saja abangku, Bang Goto, mungkin Mbak Madam dan yang lain silakan lanjut. Ya. Ya, silakan Bunda. Di sini saya break dulu karena masuk duhur ya. Silakan lanjut dulu, silakan Bang Lanca lanjut. Jadi kalau memang mereka itu secara sedikit aja berpikir, ya kan? Kok jadi kacau balau ini yang Paulus ngomong begini, yang Markus ngomong begitu, yang Lukas begini, yang ini begitu. Nah, sumber mereka ini sebenarnya dari mana? Gitu loh. Nah, kalau Al-Quran kan jelas sumbernya. Jadi mau dicetak berapa banyak pun siapapun penerbitnya, ketika tidak sesuai dengan sumber awalnya, maka itu nggak akan bisa dijadikan. Artinya kan positif diprotes.
ya kan? Nah, kalau yang ini yang namanya sumbernya banyak, ya artinya manusia ke manusia ya penemuannya beda-beda gitu loh. Cara berpikirnya beda-beda. Jadi kembali ke akar persoalannya, kalau menurut pendapat saya sih, dari sekian banyaknya keterangan dan artinya perdebatan, itu mengacu kepada sumber. Ya kan? Kalau sumbernya aja udah katanya tuh firman Tuhan, tapi yang ngomong bukan Tuhan, sumbernya bukan Tuhan, kan repot. Bang, aku titip, aku sholat dulu ya bang ya. Oke, lanjut. Di sini mah sudah selesai. Nah, jadi Kristen kalau mau naik, kalau dengan saya sih, saya kan kurang pintar ya, kayak senior Bang Goto, apa namanya Madam, mungkin yang lain ya kan. Tapi kalau saya secara berpikirnya simpel, ya kan. Coba direnungkan, kenapa kok adanya timbul perbedaan, ya kan? Karena artinya pemikiran itu ditimbulkan oleh manusia-manusia. Salah satu contoh, ya kan? Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Ya kan? Yang ngomong siapa? Yohanes. Sumber Yohanes siapa? Mak jelas. Ya kan, Yesus nggak ngomong kayak gitu sama Yohanes. Nah, ada yang Kristen jujur bahwa itu adalah melalui hayal. Hayalan itu artinya seakan-akan penampakan gitu loh. Seakan-akan Tuhan Yesus ngomong sama Yohanes. Nah, bisa dipertanggungjawabkan tidak seperti itu? Gitu loh. Sementara di dalam Bible sendiri banyak menegaskan bahwa Yesus itu datang ke dunia ini hanya akan 2 kali. Pertama sebagai manusia dan kedua kalinya juga sebagai manusia. Nah, ketika dia menjelma ataupun menampakkan diri dalam bentuk yang lain, apakah itu bisa dikatakan Yesus? Ya kan? Nah, ini tetapi nggak pernah ada pembahasan terkait masalah itu. Gitu loh. Ada pernah artinya pembahasan terkait masalah sumber? Jarang sekali saya mendengarkan perdebatan ataupun perdiskusian terkait masalah sumber. Nah, kan seandainya ini di topiknya ini berkaitan dengan sumber, artinya kan, maka mungkin akan agak sedikit jelas gitu persoalan sebenarnya dari apa yang terjadi saat ini gitu loh. Karena kalau sumber Al-Quran itu jelas, sangat jelas. Kenapa makanya saya bilang seperti itu ya kan? Allah itu berfirman melalui malaikat Jibril. Nah, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya masih hidup. Nah, dicatat sama sahabat. Artinya dipalidasi sama yang sumber yang mendapatkannya gitu loh. Bukan Al-Quran itu ibaratnya dicatat ataupun disalin itu setelah Nabi Muhammad 60 tahun gak ada di dunia ini. Disampaikan oleh tetangganya ataupun sanak saudaranya atau di pasar. Nah, kebanyakan kalau saya dengar dari keterangan jujur saudara-saudara dari Kristen, bahwa Bible itu berdasarkan artinya yaitu tadi sumber penyelidikan, penelitian kayak kerja wartawan gitu loh. Ya kan? Bahwa mendapatkan informasi kayak gini, diselidiki. Nah, sampai hari ini pun juga katanya Yesus itu disalib. Jenis kayu salibnya aja nggak ketahuan. Jenis kayunya seharusnya mendetail dong, ya kan? Benar nggak sih? Ada benar nggak? Apa udah terbakar kayu salibnya itu yang waktu dipakai di usung-usung di sebelum Yesus itu? Nah, kemana barang itu gitu loh? Ya kan? Kemana kayu salib itu? Jenisnya kayunya apa? Tumbuhnya di mana gitu loh? Pakunya itu jenis apa? Gitu loh.
Ya kan? Nah, penyelidikannya nggak mendetail. Terus yang lebih lucunya lagi yaitu tadi kembali lagi kepada bahasa firman Tuhan. Nah, firman Tuhan tapi yang ngomong orang lain. Nah, sementara yang dikatakan Tuhan sendiri ngomong nggak dicatat. Kan sangat lucu ini. Tanpa mereka sadari, konsekuensi ini harus diterima. Walaupun ini kenyataan pahit. Kenapa? Berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Kalau kita mengacu kepada firman ya, nggak tahu juga sumbernya Lukas ini dari mana dia bisa berkata seperti itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita ikuti walaupun kita nggak jelas sumber Lukas ngomong kayak gini nih dari mana, nulis kayak gini nih. Ya kan? Nah, kita ikutin saja. Repot gitu loh. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Muncul pertanyaannya, ya kan? Kalau dia ini Tuhan, berarti apa yang keluar dari mulut seorang yang lahir di kota Daud pada saat itu, mau dia suara apapun, itu menjadikan ketika itu dikeluarkan oleh mulut, maka itu disebut firman, perkataan. Walaupun bahasanya oe, susah dimengerti. Gitu loh. Hanya Bunda Maria selaku ibunya yang mengerti bahasa firman Tuhan pada saat pertama kali didengar. Nah, coba bantah gitu loh. Kalau katanya ini percuma S1, S2, S3, teologi ini, teologi itu, tapi Ya, pemikiran SD aja selamat kayak gini siang aja. semuanya. Selamat siang. Kenapa curhat melulu? Enggak curhat sayangku. Ah, Rudi. Di sini ada apa namanya tema tuh. Yesus bukan Tuhan. Rudi, Kan betul nggak? malaikat yang jawab, telah Rudi, betul lahir Yesus Tuhan. Kamu percaya Orang nggak kita- sama malaikat? Oke. Rudi, betul nggak orang Sekarang Kristen kalau bukan batu? kamu kata sumbernya itu kan Lukas yang nulis ya kan? Ya, jadi gini Bang. Izin. Aku bilang begini, kalau kita berbicara tentang bukti, tentu harusnya dari Tuhannya langsung atau dari tokohnya langsung, bro. Kalau kami berbicara kebenaran, tadi abangku bilang bahwa firmannya langsung. Allahnya yang langsung mengkonfirmasi bahwa Islam adalah ajaran yang dikonfirmasi sebagai ajaran yang diridhoi. Nah, lu mana coy? Pertama, dalam Bible kau ditulis bahwa Yesus itu untuk Bani Israel. Yesus untuk Bani Israel. Bagaimana kau bisa berbicara di saat Yesus kau yang kau tokohkan sebagai Tuhan berkata beliau hanya datang untuk Bani Israel yang sesat? Bagaimana Rudy? Bahkan di Matius 10 ayat 5 dia berkhusus kepada 12 murid ya Rudy. Kepada 12 murid dia berpesan, jangan pergi ke bangsa yang bukan Yahudi atau kota Samaria. Pergilah kepada orang Yahudi saja dan sembuhkan penyakit sampar. Ini mau kau apakan, Rudy? Perkataan Tuhannya, jadi perkataan Yesus, benar tadi kata Bang Julius, perkataan Tuhannya atau tokohnya tidak digubris, perkataan Paulus digubris. Ya. Katanya Tuhan dia orang itu pernah transmigrasi ke Mesir, benar nggak, Madam? Sekarang karena dia minta menjawab Bang Salahuddin, kita berikan dulu ya. Ayo, Rode. Jangan merajuk kau, Rode. Di mana ayat mengatakan bahwa Yesus untuk Bani kayak kau? Lanjut. Kamu nggak bisa jawab. Bani Israel mana? Di luar Bani Israel dibilang apa Bang Salahuddin? Anjing. Apa keturunan Abraham?
diungsikan oleh bapak tirinya. Tuhan Jadi gini. Dia bilang Bapak Abraham. Sekarang saya tanya ya, ada Musa, Abraham termasuk Yesus. Setiap beribadah hanya kepada submitted to one God. Submitted to one God itu artinya Islam. Apakah ada Trinitas? Tidak ada lah. Tidak ada. Tidak pernah ada. Rudi, jangan berhayal saja. Jangan berhayal saja, Rudi. Di mana ada nabi di dunia ini yang berpikir bahwa Tuhan akan turun ke dunia, Rudi? Permintaan Abraham terhadap Ismail di Kok ke Ismail? Memang tolol si Rudi ini, nggak nyambung. Kau udah sana pergi, kau cabut. Cik! kamu nak Tolol. Ya, jadi saya bilang begini ya teman-teman. Jadi saya bilang begini, Oten, pakailah otak kau, otak manusia, jangan otak Bible, jangan otak bebal. Ya, jadi saya bilang begini, di mana di muka bumi ini ada nabi yang berpikir Tuhan itu 3? Di mana? Di mana? Di mana? Tuhan itu 3. Semangat aku ya, siap sembahyang zuhur aku. Setelah berdoa kepada Allah, aku bilang, Allah ini otak-otak ini tolol semua ya, aku bilang. Dikasih otak, aku nggak bisa ya. Iya, jadi gini Bang Julius. Ini mereka ini dikasih otak, dikasih akal, kok nggak bisa pikir ya kan? Ya, gimana Bangku? Ya. Aku tadi kan naik ke malnya Nabi 28. Dia ngomong umat Islam nyembah batu. Enggak, Ya. bilang justru orang Oten yang nyembah batu. Batu apa kata aku bilang batu ginjal sama batu peler. Benar juga ya. Mak mantap kali abang aku tuh. Benar juga ya. Oh iya juga ya kan. Mak mantap kali tuh. Wah, narasi baru tuh. Woy. Benar ya batu ginjal. Ya Allah ya Rabbi. Mantap kali woi. Aduh, keren. Sakit perut aku ketawa, sakit perut airnya diturunin lagi. Ayo, Tapi aku sebentar lagi mau keluar ya, jadi aku harus turun. Tetapi sebaik gini, sebelum saya turun, Bang Go tuh paling keren. Bang Salahuddin, Bang Julius ya, Pak Dance, luar biasa kalian. Jadi saya bilang begini, sebenarnya gini, tujuan kami umat Kristen, pertama, kita tidak mengolok-ngolok. Kenapa? Kalian sama kalian aja maki-makian kan sini. Unitarian, Masrintas, maki-makian kan ini. Ya. Jadi kalau kita bertanya ya, di mana Yesus? Yesus bukan Tuhan, ada dalil dalam Biblemu. Di dalam Biblemu berserakan ya bahwa Yesus selama hidup beribadah aja hidupnya. Dia bahkan puasa 40 hari 40 malam. Bagaimana Tuhan ke dunia katanya mau disalib, tapi puasa dia. Markus 1:35 pagi-pagi masih subuh masih gelap dia beribadah. Hah? Waktu aku baca gini Bang, Markus 1:35 ini serius ya? Pagi-pagi masih gelap, Yesus bangun dan berdoa di tempat yang sepi. Perasaan aku yang pagi-pagi subuh Islam ya. Oh oke. Yang lebih gila lagi Bang, waktu Yusuf mengangkat tubuh Yesus dan mengkafaninya lebih menurut aku mengkafani. Kafan itu cuma ada di Islam coy. Sempat kalau ada Oten madam, ada Oten tuh di sampingnya Bang Julio itu. ya, jadi gini, kalau ada Kristen tabrakan di misalnya dia nggak ada KTP-nya kan, apa agamanya? Oh di KTP Kristen, oh ya udah dia dikuburkan pakai peti ya seperti Kristennya. Ini apa Islam? Oh ya udah dikafani dia. Mana mungkin Kristen dikafani? Ini kok Tuhannya Kristen, matinya dikafani. Halah. Gimana itu Bang Julius? Tuhannya kok bisa transmigrasi loh, aku bingung bener. Kenapa? Cuma orang Herodes nggak mampu dilawan. Iya, Matius itu dia Tuhannya takut dibunuh sama Raja Herodes itu, bapak tirinya itu yang bawanya lari. Ya oke, sekarang kita berikan si Najapet. Namanya Najapet nih, nggak yakin aku di Kristen. Najapet apa Najaret ya? Najapet coy. Najapet Muslim Kristen. Ini
Napas sudah Senin Kemis, naik-naik ke Komal terus Nazapet ini. Oh, dia Kristen. Kok bisa Nazapet kau buat? Gimana Bang Nazapet? Nazapet. Napasnya sudah Senin Kemis naik ke Komal. Ini orang Islam tuh. Orang Islam apa orangnya Tuh, orang napas Kristen. saja sudah Senin Kemis loh. Mendingan dia ini puasa, olahraga, takut asma di sini mah. Jadi kerjaan. ini virusnya orang Islam apa orang Kristen? Hmm? Nanya kamu. Iya Pak, di depan ya. Aduh, Pak, udah tua kejemur pula. Iya, Bapak. udah tua. Napas Senin Kemis aja kok ikut-ikut apologet lu nanti takut malah jadi kerjaan. Tapi nggak buat apa-apa lu Bang gitu. Salahuddin. Kalau dia ini untuk menghibur diri biar bisa ketawa, seperti yang Iya. Abang bilang tadi kan. Batu tadi teringat aku tadi kan batu. Bangku aku harus turun ya, aku harus pergi. Bang Goto, Pak Dance, terima kasih. Bang Salahuddin, Bang Julius, terima kasih ya. Aku harus keluar, jalan. harus turun. Terima kasih ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nazapet ini mau ngapain nih Bang Julio? Dia tuh mau cari hiburan Bang Salahuddin karena dia dengar Abang tadi katakan batu ginjal sama batu beler tadi. Biar dia bisa ketawa gitu loh. Nah kan, benar kan Nazapet? Dia ini mungkin selama ini dia jadi Kristen belum pernah dengar dia yang kok kalau di gereja kan nggak ada ceramah-ceramah kayak gini ini nggak yang ngomongan batu beler, batu ginjal, biji, lato-lato segala macam itu kan hanya dari komal-komal inilah seru juga pikir dia ya kan. Ada Tuhan transmigrasi. Heeh. Ngomong sama aku, ngomong sama aku. Ya apa diskusi sama kamu nih? Orang kamu aja nggak bisa nanggepin tema yang dibuat sama hostnya itu. Yesus bukan Tuhan. Di Lukas 1:31 itu dijelaskan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki bukan Tuhan. Maka hendaklah engkau beri ia nama Yesus. Bukan seorang. pula disuruh sembah kan. Bukan seorang anak laki-laki. Lalu perintah Bukan malaikat Yesus. itu hendaklah engkau beri nama dia Yesus. Nah lalu kelahiran Yesus itu diketahui oleh Raja Herodes. Sehingga Raja Herodes mau membunuh. Jadi Tuhan Anda transmigrasi ke Mesir. Bukan transmigrasi Bang, diungsikan. Kalau transmigrasi itu tertib administrasinya Bang, ada surat menyurat, disnaker dan Ya. sebagainya Bang. Selama 12 tahun sampai Tanya. pada Herodes Metong. Gitu. Dia Aku pun itu tanya. ngelewat nanya apalah Tanya. males nanya kamu tuh pantasnya nanya, nggak boleh diskusi. Nabi Muhammad, ya. Ini tentang Nabi Muhammad, ya. Ini Nabi Muhammad, ya. Japet. Ya, Kau nanti ya. dulu kau belajar tentang Nabi Muhammad. Kau belajar tentang Tuhan aja dulu. Kalau di apa itu nikah dari paksaan atau Japet. dari Pet. Kau ngomong Dari aja lupa paksaan. ingat kau. di Kau ini mau ngomongin tentang Nabi Muhammad, tapi kau ngomong napas kau sengal-sengal, udah itu lupa ingat kau. Kau ini udah tua, kalau dengarunya udah usia lanjut kau ini. Jangan lagi duduk di kursi roda ya. kawin Ini paksaan wifi aja pinjam sama tetangga kok Menyerahkan- ikut-ikut ini diskusi komal. hanya Wifi Ya, kamu itu, itu numpang Aisyah. sama tetangga, tapi maka suara kamu putus-putus. Tuh. apa itu kawin paksaan apa menyerahkan diri? Ngomong apa ini Ngomong orang? apa kau ini? Aduh, udah tua kau ini. Kan Turunin banyak ya. aku kan. Kasihan Kamu aku kan- dengar anak cucunya. Woi, kau Najapet, kau ditonton anak cucumu, kau nggak malu kau. Woi, udah tua. Hanya nggak boleh. Kau udah duduk di kursi roda kau. Dilihat anak cucumu, waduh kakek gua ini kan udah kejemur tua banget. Ngomong aja Kan- pelentat-pelentat. Nabimu, Ih, nabimu
kamu Kau punya menantu kan? Kau punya menantu, kau punya anak cucu ya kan? Malu lah anak cucumu kau dengar kau. Udahlah, nggak usah ikut-ikutan. Ini itu sinyalnya ini Kau prihatin bener loh sinyalnya ini kasihan. Aslinya sinyalnya ini paketnya bukan paket untuk live, paket untuk telepon WA chat aja. Makanya putus-putus iya. gini. Hmm. atau Hmm. kena Apa dia lagi? Ngomong apa ini? Hei, Eh, kamu itu. dapat. Kau minta dulu. Aduh. Aku kasihan belajar kau BAB botol. Apa kau ngomong apa? janganlah. Kamu kayak orang itu, orang baik aja. Kayak itu. Kakek, itu kakek jenggot merah. Kayak gini kok mewakili ajaran kasih, ngomong aja Senin Kemis. Jangan kayak Wahabi kamu. Nah. Ngerti Wahabi juga, Den. Ngerti Wahabi juga. Sudah nyebrang ke Wahabi segala deh nih. Ngerti juga Wahabi. Cak bener deh nih. Ya, Tuhannya digantung ngomongin Wahabi. Banyak ngomongin loh. Akidamu. Apalagi. Itu akidamu. Apa? Akidah buah apa? Dari ngebahas Kristen sampai ke Wahabi. Cucumu ada pokoknya. berapa? Najapet. Biar kita enak ngobrol. Kau udah punya anak berapa? Kau kelahiran tahun berapa? Punya anak berapa? Kayaknya dia nih lahirnya ini pas Fir'aun lahir dia lahir juga kayaknya nih. Muhammad itu jika anak di bawah Hei, Najapet, kau yang kau sebut itu yang mana kau? Aduh. Iya. Kau Kalau Wahabi, ngidul kayak orang Wahabi habis tadi makan apa? mabok kecubung dia nih kayaknya kalau kataku. Kalau nggak habis makan jamur tai sapi kayaknya dia nih. menikahi anak dah 6 tahun. Host ini disapa host ini udah banyak tamu host ini. Iya. Al siapa ini? Paling siapa? lagi sholat nih Ustaz Damce. Lirihan, Sukiman. Kau bawa Bible situ, Coba kau buka dulu Yeskel 2 ayat 14, Kau baca dulu itu, Jangan sampai kau habis lakukan itu baru kau naik di komal. Coba baca dulu. Coba baca dulu Yeskel 2 14. Kau punya Bible toh, baca keras-keras coba. Kita bahas Yesus bukan Tuhan ya. Jadi nyebrang ke Wahabi dia nih. Aku tanya Yeskel 2 Yeskel 2. Coba buka Yeskel 2 ayat 14, coba kau baca. Kau baca Najapet itu apa dia bisa Bang Oto tuh. Siap. Mampir. aku bosan aku baca Bible. Ya nggak jelas kok kamu itu. Kamu itu pantasnya kumpul sama Nabi 28 itu Najapet. Aku nanya Nabi. Nggak Ya pantas. ini cocoknya ini ngobrol sama ini apa namanya bom. Sama Mikana. Bom kalau nggak Mikana, kalau nggak Iya. ini apa namanya Toro. Pantasnya dia ini jadi suami Mikana kayaknya. Luga ini. Cocok jadi anak buahnya Luga ini. Kalau masih muda juga batu ginjalnya masih berguna lah ya nggak kalau itu dijual ya nggak. Hah? Penyembah batu. Oten penyembah batu. Apa benar? Penyembah batu ginjal sama batu bulat sepasang. Batu lato. Ngomongin orang Islam penyembah batu. Aku naik orang Oten nyembah batu, aku bilang nyembah batu ginjal sama batu kelereng 2 warnanya hitam. Ada kacau. Di mana Pak Najapet ini tahu Wahabi pula? Jangan dia ini punya tetangga Wahabi satu katanya. Toto ngomong Wahabi
Orang menyembah ini lagi nanya kenapa Yesus itu kabur ke Mesir, dia malah ngomongin Wahabi. Aduh. Bang, Sakit Bang perut. Tarudin. Dia ini mau cari hiburan sebenarnya di akhir-akhir hidup. Biar bisa ketawa dulu. Sakit perut aku. Kalau Karena mau sakit capek perut, dia ini datang ke gereja, apa yang dia omongin pendeta dia nggak ngerti, nggak paham, udah tua ya kan, ikut-ikutan aja ya kan, pening pala dia nggak ada hiburan ya kan, nah, Mau sekarang nyanyi sama. Udah mau sekarang sama nyanyi aja. mau nyanyi lagunya nggak ada pula yang tahu dia ya kan. Nah, orang wifi-nya aja minjem sama tetangga. Kok dia Bukan minjem bang, dapat bocoran Sandi. Pernah HP-nya ini HP-nya pernah dipinjam sama cucungnya, main sama kawannya kan. pakai barcode itu Sandi dia, ya. HP itu ya kan. Nyolong barcode-nya itu kurasa dia nih. Kalau- Kalau ketahuan tetangganya pasti diganti sandi sama dia. Iya. Ada. Kayak gitu. Kayak gitu kau mau ikut jadi apologet, mending jadi pelawak aja kan. Jaringanmu perbaiki dulu ah. Bang Oto, turunin aja lah Bang Oto, kasihan dia. Sakit perut aku Bang Goto, kasihan. Kasihan kita nggak boleh ngebal-bal orang yang dia sudah ini miskin. Enggak di rumah dia nih, lagi di hutan dia nih, di samping rumah tetangga dia nih. Gigit nyamuk dia. Dari kemarin itu naik ke Komalku pun begitu. Jadi Senin Kemis napasnya itu. Tahu-tahu sudah lompat ke Wahabi, bingung juga aku nih. Tinggi bener pembahasannya. Orang kita lagi bahas bahasa Indonesia, dia sudah bahas Wahabi. Aduh. Sama Islam aja, belum ada pernah bahas Wahabi kan dia. Kacau. Orang tua memang itu saya perhatikan kasihan orang tua itu mungkin usianya sudah 70 tahun. Iya. Ya. Saya itu Iya, pernah jadi- ada ini Bang Juli, ada orang Kristen naik ke Komal saya kan, karena dia memang awam bener kan. Apa aja ditanya nggak tahu, udahlah kita turunilah, kasihan kan. Karena kan kita manusiawi juga, kasihan juga kalau dibal-bal. Kalau ini nggak ngerti apa-apa tapi bandel aja dia tetap pengen naik. Sinyal aja kurang loh. Dia itu hiburan karena dia kalau ke gereja dia kan jadi pengikut tuh tim hore ya nggak. Udah itu apa yang dibilang sama apa namanya pendetanya dia nggak ngerti ya kan. Dia mau ikut nyanyi suara jelek ya kan. Nah, Satu Nih, si nih. ini Bang Julio, satu si Johan Dohar ya. Dohar itu dengar ya. selalu aku ingetin, kan dia suka on cam. Gue bilang, Dohar kamu sudah benar. Kita diskusi ini bawa akal, tapi jangan lupa harus bawa gigi. Gue bilang. Selamat siang untuk semuanya. Ini jalan sesat naik Ini. lagi jalan sesat ini. Ya lanjut ya Bang Oto. Nah, Nih, coba. kasih tuh. Nah, tanggapan tadi tuh, sudah ditampilkan tadi datanya itu. Ada 6.577 kesalahan Bible. Salah satunya Yohanes 13:13. Semua kata Tuhan sudah dirubah menjadi Tuhan. Nah, kau bantah dulu itu coba. Kau bantah dulu. Di dalam Al-Quran, Islam pertama Muhammad kan? Apa lagi kau Al-Quran? Ya, makanya saya bantah dulu. Kontradiksi. Al-Quranmu aja apa? Kontradiksi. Bibel kau aja ndak Kontradiksi bos. menurutmu. Bahasa Kau Al-Quran. ditanya jawab dulu Islam kau jangan bersama nanan-nanan. apa? Nah, Islam kamu pertama. nggak tahu kalau Tuhanmu Ini kabur ke akibat Mesir. nyembah batu Bang Julio, ginjal ini. Bang Julio, dia apa nggak tahu kalau Tuhannya nyembah ini apa kabur ke Mesir Bulan siapa? Dia ini akibat nyembah batu ginjal nih kayak gini modelnya. sama batu latu-latu. Menyembah batu hitam benda mati kalian. Ya kan? Kau Jauh-jauh nyembah batu ginjal ini. jauh-jauh ke Arab, ke Mekah cuma sembah batu. Kamu nyembah batu ginjal sama batu latu-latu. Jauh-jauh ke Arab, cuma sembah batu. Nah, kita buka datanya ya.
betul ini atau tidak? Jauh-jauh ke tanah Coba Mekahnya kita apa? buka Kaunya datanya. lu Kita udah buka tua-tua, datanya. kau nyembah batu ginjal kau. Sama batu latu-latu. Jauh ke negeri Mekah, jual kambing, jual sawahnya cuma batu hitam. Itu fakta. Itu tidak bisa Itu dibantah. Apa fakta? Kau juga fakta Kau juga fakta kau. bahwa kau itu tuh Kasih nyembah batu perpuluhan ginjal. 100 juta nyembah batu lato-lato. nyembah batu Iya. latu-latu. Iya, Sepasang kasih warnanya perpuluhan hitam 100 ada juta. rambut. Dia Nyembah batu apa ler. namanya? Perpuluhan 100 juta sama pendetanya dibeliin patung di Shopee, patung Yesus yang di Shopee itu yang harga 100.000. Nyembah lato-lato dia. Nyembah Kau batu dibohongin, lato. dibohongin pendetamu. Kau diminta perpuluhan ratusan Perpuluhan juta kau. Diskusi Dibeliin sehat, sama batu jangan ginjal macam Yesus anak yang TK. palsu di Shopee. Sama batu latu-latu. Jangan macam Sepasang anak batu TK, latu-latunya warna diskusi hitam ada sehat. rambutnya. Kenapa bro? Itu aja Diskusi macam orang dewasa. Naik pula kau lagi. Diturunin pengikut jalan lurus ini dulu kalau mau dewasa. Karena ini nggak bisa dewasa dia nih. Nah, Bisa diskusi ya betul. yang mana yang naik? Nah, itu yang mana yang mau sadar dewasa itu. dulu? Dimas Diskusi naik kau sehat. Dimas. Ya udah, Dimas ayo. Jangan dikeroyok. Enggak dikeroyok itu sama Bang Oto tuh, Bang Oto. Dimas. Kau milih, Ini kau milih. Ini dari 2 dari tahun pagi. lalu. sering Dia ini dari diskusi, pagi Mas. tadi dia nih pindah Oke, komal saya sana sini dengan sana sini Goto, nggak ke yang gereja lain dia. diam. Dia ini nggak ke gereja dia ini. Ini bagaimana Dimas mau ini diskusi nggak dengan gereja. saya? Yang lain Di bulan diam, Ada Ramadan. waktunya saya bayar dengan perpuluhan Goto. dia nggak datang. Alasannya masuk angin Kamu ngomong sama yakin pendeta. dengan Goto? Dia ini dari tadi pagi dia nih keliling-keliling ngomong sama pendetanya, pendeta aku nggak berangkat, aku masuk angin. Padahal sudah jatuh tempo bayar perpuluhan. Aduh, parah kau. Nih, kenapa kau tidak bayar perpuluhan? Itu cus. Bentuk Bayar proses itu Bang perpuluhan. Oto. Dia tuh kecewa sama pendetanya, udah bayar ratusan Apa juta. agama Puluhan. Nabi dari umur Dibeliin 0 sama sampai 39? pendetanya lewat Shopee patung Yesus yang palsu itu. Goto. Apalagi kau Apa itu? agama Nabi dari Yang umur saya ketemu 0 ke Edis kasihan. 39? Edis Apa yang kau potong-potong jawab videonya. dengan Edis? Memang potong-potong dia potong-potong Edis. videonya. Tuhan kamu apa Edis? Apa yang kau jawab dengan Edis? Umur Edis Nabi itu Pak, ya. Edis lagi di bawah. Edis itu laki-laki pengecut. Dia menebar kebencian, politik belah bambu, mengadu umat Islam dengan umat Kristen, mengadu Kristen Tidak, dengan aliran Kristen masalahnya lain, Goto hanya jawab untuk penyembah mencari berhala. Apalagi uang. kau itu. Itu kerjaannya si Edis. Kamu tidak tahu dia omongan dia tidak dia Tidak, pertanggungjawabkan. makanya Kalau dia Goto laki-laki dia menjawab. tidak akan Ini ke saya Amerika baru sana. Dari Apa dia yang perbuat dia tanggung jawab. Sekarang dia diburu sama orang Kristen sendiri karena ya Edis mengatakan Tuhan punya Yesus punya Tuhan. Lalu kata si Edis, orang Kristen yang meyakini Yesus itu disalib sebagai penebusan dosa, Memang orang Yesus Kristen sudah punya tidak waras Tuhan, lagi. tapi Tuhan Bapa. Gitu katanya. Terus Nah, Edis itu. ya, Tuhan Edis Yesus. itu ya Edis itu membodohi ya. Edis Salahnya di itu mana? lari, tunggu kau. Edis itu lari ke Amerika, Tuhan Yesus punya bukan karena gara-gara apa? Ini salah. Itu. Sudah kau di mastur aja kau dibawa. jadi 2 tahun kau Edis diskusi, itu udah beres ya kau. dia pakai cara politik belah bambu. Bagaimana umat Islam dengan umat Kristen dibuat gaduh riuh seolah-olah kita ini beribut padahal tidak. Lalu Kristen sama Kristen diadunya. Kenapa? Karena orang yang nonton di bawah mulai dikit. Gip-gip mulai nggak lancar. Dia takut nasibnya sama dengan kayak Tepudin jadi tukang rongsok. Nah, Edis itu diburu sama orang Katolik ya. Jadi Edis itu berbohong kepada jemaatnya. Dia katakan dia diburu orang Islam. Padahal tidak ada kawan-kawan Islam ya sampai detik ini yang melaporkan Edis, tidak ada. Yang Nggak ada ada yang lah. Nah, tahan dulu. Yang ada itu yang melaporkan dia itu si Simbolon. Kenapa? Karena dia menghina orang Katolik dengan menyebut orang Katolik menyembah patung. Nah, laporannya sudah masuk ke Mabes Polri. Makanya dia lari ke Amerika. Jadi dia bertengkar sama orang Katolik. Dia tuduh Islam. Akhirnya umat Islam marah. Kawan-kawan apologet marah. Padahal yang melaporkan kau ke Mabes Polri itu bukan kami orang Islam, tapi orang Katolik. Kau tuduh Katolik nyembah patung. Lari dia. Karena laporan Simbolon diterima di Mabes Polri sana. Lari dia. Begitu ceritanya bang. Jadi kalian dibodohin kalian ini. Edis itu hanya memfitnah umat Islam. Tidak ada umat Islam melaporkan kau. Yang ada itu si Simbolon orang Katolik yang melaporkan kau.
Kau lari ke Amerika, kau takut sama teman Kristen kau sendiri. Makanya si Nakrom itu kalau naik, tahu kan si Nakrom itu kalau naik, dia selalu apa? Tekan-tekan, dia selalu tekan-tekan tekan-tekan Protestan. Edis kan Protestan. Nah, dia marah sekali sama Edis itu. Gitu. Karena di situ dari 4 tahun lalu katakan Katolik penyembah patung, marah orang-orang Katolik, dilaporkan dia tuduh umat Muslim yang melaporkan, gara-gara umat Muslim dia lari ke Amerika, padahal orang Katolik yang laporkan dia. Coba dia tidak lari, boleh tangkap dia itu, udah penjarakan tuh sama orang Katolik tuh. Emang dong ini kalian ini dibodoh-bodohin sama Edis. Pikir kami tidak tahu rahasianya. Kan sana Rudi Yohanes tuh tahu juga Rudi Yohanes. Gitu. Tidak ada laporan umat Islam ke Edis, tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu orang Katolik. Rame-rame orang Katolik melaporkan dia. Karena dia menghina Katolik dari 4 tahun lalu. Begitu. Parah ini kau Eticus. Dong kau dibodohin Edis kau. Dia fitnah umat Islam. Padahal umat Islam tidak pernah melaporkan dia. Ini Sukirman, ajo udah. Apa ini? Islam Kristen. Bang Goto, teman-teman aku izin turun ya. Makasih banyak yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ajo udah, Sukiman ini apa ini? Ali Imron apa ini? Oh, Kristen Jadi Islam. yang dilaporkan umat Islam itu Bang hanya Pak Saifuddin dengan Sofiatul ya. Metatron itu 3 yang dilaporkan. Saifuddin, Metatron, Sofiatul itu yang dilaporkan. Jadi pahami kawan-kawannya. Jadi itu memang yang lari karena diburu umat Islam. Tapi kok Edis tidak ada laporan umat Islam buat Edis. Yang ada orang Katolik dia lari. Nanti di belakang setelah dia lari ke Amerika baru ada komunitas Islam yang coba melaporkan Bang Edis kan begitu. Tapi sebelumnya dia lari ke Amerika bukan karena umat Islam, tak lari diburu orang Katolik gitu. Begitu Bang ceritanya. Ya silakan lanjut silakan. Bang Ojo udah. Selamat siang. Ajo udah. Bang Ali. Selamat siang. Bang Ali. Bang Ali, Bang Udo, Ajo. Selamat siang. Nah, ini naik disapa. Kok tidak ada yang nyaut ya? Enggak ada, itu kepencet itu kayaknya mungkin Bang. Turunin aja itu. Takut kau Dimas. Kau lain ditanya, lain dijawab. Kau tanya di sana Edis, kalau ke Amerika itu karena diburu orang Islam atau diburu Katolik? Itu yang kau perlu tanyakan sama dia. Sayangku. Oke Bang Ali, oke. Nah, itu Sayangku. diskusi, bukan bahas saya dengan Edis. Saya dengan Edis itu internal saya dengan Edis. Kau naik bahas saya dengan Edis. Memang kau dongo kau. Mau ajar kau dibodohin Edis kau. Sayangku, Bang sayangku. Oke ya Bang, selamat siang Bang. Selamat siang. Dari Islam apa Kristen Bang? Kristen Bang. Oke. Bisa diskusi Bang? Oh bisa Bang, bisa. Ya ngobrol santai aja Bang. Ya, Bang. Ini kan ada tema nih dari Bang Dance ini. Yesus bukan Tuhan. Benar nggak Bang? Ya, Yesus itu bukan Tuhan untuk apa Bang? Untuk yang agama lain selain Kristen Bang. Oh kalau Tapi bagi Abang? Untuk orang Kristen, yaitu Tuhan. Abang bisa mengatakan dia itu Tuhan tuh dasarnya apa Bang?
ya pada dasarnya kan karena dia mengakui dirinya anak Tuhan dan juga kemudian dia menyatakan kuasa dalam dunia dan di surga juga udah diserahkan ke dia oleh Sang Bapa, maka dialah Tuhan. Dan ketika dia diutus itu sebagai juru selamat, dan juga dikatakan tanpa dia nggak ada yang bisa nyampe kepada Tuhan. Jadi